Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Yehezkiel pasal yang ke-33 di ayat yang ke-11 katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita tahu bahwa kekristenan ini mengambil pola atau mengambil pola kehidupan dari bangsa Israel. Atau dengan kata lain, bangsa Israel itu menjadi prototipe kekristenan hari ini. Karena perjalanan bangsa Israel ini menjadi gambaran untuk kehidupan kekristenan hari ini. Bagaimana ketika bangsa Israel hidup dalam ketaatan, maka tuntunan Allah menjadi sempurna. Tetapi ketika bangsa Israel hidup dalam pemberontakan, kehidupan mereka pun mengalami begitu banyak pergumulan. Dan Alkitab mencatat bahwa pemberontakan bangsa Israel berakhir atau berujung kepada kematian. Pemberontakan berakhir kepada penghukuman. Nah, kalau kita membaca ayat ini, Allah menasihatkan, menyampaikan bahwa Allah tidak menghendaki kematian orang fasik. Orang fasik itu adalah gaya kehidupan orang yang tahu tentang Allah tetapi tidak menghormati Dia. Orang fasik itu adalah gambaran tentang orang-orang yang tidak mau tahu tentang Allah. Kehidupannya adalah kehidupan yang tidak beriman, kehidupan yang tidak mencari Allah. Walaupun mungkin tahu adanya Allah, tetapi hidup seolah-olah tidak memiliki Allah. Dan ini diingatkan oleh Allah kepada bangsa Israel, yang notabene mereka adalah umat-umat pilihan. Adalah umat-umat yang dipersiapkan untuk menerima warisan kerajaan Allah. Mereka adalah umat-umat pilihan yang ditetapkan untuk menjadi bangsa yang diselamatkan. Tetapi kita tahu bahwa kekerasan hati bangsa Israel, tegar tengkuk mereka, bagaimana mereka keras kepala, diajar, dituntun, dipelihara oleh Allah, tetapi hati memberontak tetap mereka miliki. Sehingga Allah menasihatkan, Allah tidak menghendaki kematian orang fasik. Allah menghendaki pertobatan. Allah menghendaki pertobatan artinya hati yang berbalik kepada Allah. Hati yang mau percaya kepada Allah. Hati yang mau melekat dengan Allah. Itu yang Allah kehendaki. Allah tidak menghendaki kematian orang fasik. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti itu yang kita tidak tahu kapan waktunya akan terjadi. Kematian itu adalah sebuah misteri yang sampai hari ini belum bisa terpecahkan. Ada ahli-ahli, ada penemu-penemu yang mencoba mencari bagaimana ada mesin yang bisa membuat usia manusia bisa bertambah. Ada mereka berusaha bagaimana caranya agar manusia bisa abadi. Tetapi sampai sekarang belum ada yang bisa membuktikan bahwa manusia bisa memperpanjang usianya, umurnya. Karena kematian itu adalah sesuatu yang misteri. Dan ini sesuatu yang pasti. Walaupun ini misteri karena kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi ini adalah sebuah kepastian.
Allah tidak menghendaki kematian orang fasik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita hari ini kita tidak tahu usia kita sampai berapa. Kita tidak bisa mereka-reka. Kalau Alkitab berkata usia manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Tetapi kalau kita bisa melihat hari ini, tidak banyak usia yang benar-benar 70-80 tahun. Banyak usia yang sebelum usia 70-80 tahun sudah meninggal. Ada yang di usia remaja, di usia masih belia. Semua mengalami yang namanya misteri kematian. Tetapi bukan soal matinya kapan. Yang menjadi persoalan adalah Allah tidak menghendaki kematian orang fasik. Makanya Allah mau kita bertobat. Dan pertobatan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita tidak hanya sekedar berhenti dari sebuah kejahatan, berhenti dari membunuh, berhenti dari mencuri, berhenti dari korupsi, berhenti dari berkata-kata yang tidak baik, berhenti dari memukul istri, memukul suami atau apapun yang kata-kata kasar, tetapi berhenti dari berbuat dosa atau bertobat. Itu adalah bagaimana hati kita kembali kepada Allah. Hati kita itu yang dulunya tidak memuliakan Allah, dulunya tidak mencari Allah, dulunya tidak serius dengan Allah, hati kita mau berbalik. Kita mau bagaimana memberi hidup bagi Allah. Karena saya percaya begini, tidak semua orang ketika dia berhenti berbuat dosa, berhenti mabuk, berhenti judi, terus hatinya berbalik kepada Allah. Karena pertobatan yang sesungguhnya bukan berhenti dari berbuat dosa, tetapi hati yang dipersembahkan bagi Allah. Makanya di bagian Alkitab dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Jadi Allah mau kita menghadapi realita kematian, tetapi Allah mau kita hidup dalam pertobatan. Dan pertobatan itu tidak sekedar saudara rajin bergereja, saudara menjadi orang Kristen aktif dalam persekutuan ibadah. Pertobatan itu adalah hati yang dipersembahkan bagi Allah, hati yang diberi bagi Allah, hati yang memberi hidup bagi Allah, hati yang terkoneksi bagaimana seluruh bagian kehidupan itu dipersembahkan bagi Allah. Jadi penting sekali kita mengerti arti dari pertobatan. Kefasikan membuat seseorang tidak mengindahkan Allah. Orang fasik tidak mengindahkan Allah, walaupun dia tahu ada Allah, walaupun dia tahu ada Tuhan yang melihat, tetapi dia tidak memiliki rasa takut akan Allah. Dia tidak melakukan apa yang Allah kehendaki. Dia tidak menghormati Allah, tidak menghormati kekudusannya. Tapi orang yang bertobat adalah orang yang dengan rendah hati memberi hidup bagi Allah. Jadi tidak hanya sekedar tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang najis, tetapi pertobatan adalah memberi hati bagi Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya percaya orang yang dengan tulus memberi hidupnya bagi Allah tidak mungkin berbuat jahat. Orang yang dengan tulus memberi hidupnya, hatinya bagi Allah, tidak mungkin mencemarkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, perbuatan-perbuatan yang kotor. Saya meyakini orang yang memiliki hati yang diberi bagi Allah, memiliki pertobatan yang benar, dia akan memiliki cara hidup beragama yang benar. Dia akan memiliki cara hidup berumah tangga yang benar. Dia akan memiliki cara hidup berjemaat yang benar. Dia akan memiliki cara hidup sebagai pekerja yang benar, kalau dia memiliki pertobatan yang benar. Ini yang dinasihati oleh Allah bagi bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel menjadi umat pilihan, tetapi kalau mereka tetap ada dalam kefasikan, Allah tidak menghendaki kematian yang demikian. Allah menghendaki kehidupan sampai kepada kematian orang-orang yang bertobat. Artinya saudara, kehidupan hati yang diberi bagi Allah, hati yang mau mencari Allah, hati yang tergerak untuk tetap terus mencari Allah, lapar dan haus akan Allah, itu yang berkenan di hati Allah.
Inilah yang harus kita perjuangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, berjuang kita hari ini untuk berkenan di hadapan Allah. Tidak hanya sekedar terlihat baik dalam pandangan manusia. Bukan hanya sekedar baik menjadi orang Kristen yang baik, menghormati orang tua, menghormati pemimpin, menghormati jemaat. Itu penting dan harus kita lakukan. Tetapi lebih baik kalau hatimu dipersembahkan bagi Allah. Pertobatan yang benar dan sesungguhnya adalah hati yang mencari Allah, hati yang lapar dan haus akan Allah, hati yang mau terus dipuaskan di hadapan Allah. Karena orang yang demikian dapat menjadi orang Kristen yang benar, dapat menjadi orang Kristen yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita akan menjadi umat pilihan yang memuliakan Allah. Tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi orang-orang yang layak untuk memuliakan Allah. Semoga Tuhan menolong kita. Melalui kuasa Roh Kudus-Nya kita dimampukan menjadi petobat-petobat yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Dan Tuhan pasti menolong dan menguatkan kita menjadi umat yang berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.